Ada 3 di dunia ini yang tidak dilaknat oleh Allah. Selain yang 3 itu dilaknat oleh Allah. Apa yang 3 ini Pak, Ibu? Yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah. Yang kedua al-alimu, orang yang paham agama. Dan yang ketiga al-muta'allimu, orang yang tidak paham agama tapi ia belajar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bittiba'ihi wa suhbatihi bi khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan para mursyid, para wakil talqin, para pengurus dan para jamaah Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Selamat datang di taman-taman surga. Kita ini sekarang berada di taman surga. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Di siang hari ini Allah memilih kita untuk hadir, untuk ikut serta merumput di taman-taman surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah, kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah kalian merumput. Lalu sahabat bertanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang Anda maksud sebagai taman surga? Rasulullah menjawab, halaqatul dzikri. Taman-taman surga adalah perkumpulan di dunia ini yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, selain kita berkumpul di taman-taman zikir ini, Rasulullah Subhanahu wa ta'ala juga mengumpulkan kita di tempat ini bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita berdiri asyraqah bersolawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi ini hadirin, tidak ada yang memungkiri kesaktian dan barokahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan kepada Nabi Musa. Kata Allah, ya Musa, wahai Musa, in aratta akuna akraba ilaika min nazrika ila ainaika. Kata Allah, Musa, kalau kamu ingin saya ini dekat kepada kamu, lebih dekat daripada penglihatan dari matamu, lebih dekat daripada pendengaran dari telingamu, lebih dekat daripada ucapan dari lidahmu, fakthir salata ala Muhammadin, maka perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasanya solawat.
Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu beliau menciptakan sesuatu tapi Allah tidak ridhoi sesuatu itu. Jadi ada sesuatu khalaqahullahu wa la yardha ilaihi. Allah ciptakan sesuatu itu tapi Allah tidak ridhoi itu sesuatu. Ada juga sesuatu yang Allah tidak ciptakan sesuatu itu dan Allah tidak ridhoi. Ada juga sesuatu Allah tidak ciptakan tapi Allah ridhoi. Ada juga sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah ridhoi. Pertama dulu Pak Ibu, sesuatu yang Allah ridhoi tapi tidak ciptakan. Allah ridhoi tapi Allah tidak ciptakan. Mana itu? Hadir di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala ridho kalau kita hadir di tempat ini, tapi ada saudara kita yang Allah tidak takdirkan untuk hadir di tempat ini. Berarti Allah ridho tapi Allah tidak ciptakan. Ada juga sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah ciptakan. Ada juga sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah ciptakan. Mana itu? Allah ridho kalau kita hadir di tempat ini dan Allah ciptakan kita hadir di tempat ini. Ada juga sesuatu yang Allah tidak ridhoi dan Allah tidak ciptakan. Apa sesuatu yang Allah tidak ridhoi dan Allah tidak ciptakan? Yaitu bermaksiat, mencuri, berzina, kemudian semua maksiat. Nah, Allah tidak ridho kalau kita bermaksiat. Allah tidak ridho kalau kita mencuri. Dan Allah tidak takdirkan kita mencuri karena Allah hadirkan kita di tempat ini. Ada juga yang Allah ciptakan tapi Allah tidak ridhoi. Allah ciptakan tapi Allah tidak ridhoi. Mana itu Pak? Di antaranya adalah dunia. Allah ciptakan dunia, tetapi Allah tidak meridhoi dunia ini. Maka dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, falamma khalaqallahu dunya aqbala. Ketika Allah menciptakan dunia, Allah tidak menghadap ke dunia itu. Karena Allah tidak ridhoi. Karena Allah tidak meridhoi dunia ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, ad-dunya mal'unun. Dunia ini dilaknat oleh Allah illa salasa. Kecuali 3. Ada 3 di dunia ini yang tidak dilaknat oleh Allah. Selain yang 3 itu dilaknat oleh Allah. Apa yang 3 ini Pak, Ibu? Yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah. Yang kedua al-alimu, orang yang paham agama. Dan yang ketiga al-muta'allimu, orang yang tidak paham agama tapi ia belajar agama. Jadi menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin, semua yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah kecuali 3 ini. Yang pertama zikrullah. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita tidak termasuk dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah di muka bumi ini, zikir kita kepada Allah. Kehebatannya ini zikir Pak. Ada seorang syekh, namanya syekh tersebut adalah Sabit bin Bannan. Ini Sabit bin Bannan, beliau pernah menyampaikan, kata beliau, inni a'rafu mata zakaranillah. Kata beliau, saya tahu kapan Allah menyebut-nyebut nama saya. Jadi dia tahu, kan kalau zikir kita yang sebut nama Allah.
Tapi ini hebatnya ulama ini diceritakan oleh Imam Ghazali. Ulama ini justru terbalik. Dia tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya. Kapan Allah mengingat-ingat namanya. Maka fafazan nasu, kaget semua orang. Hebat sekali ini ulama. Kenapa bisa tahu Allah sebut namanya? Maka bertanya orang-orang di sekitarnya, bima alimta dzalik ya Syekh? Bagaimana bisa kita tahu? Bagaimana kita bisa tahu kalau saat itu Allah sebut nama kita? Maka Syekh ini menjawab, kata beliau, ketika saya menyebut nama Allah, pada saat itu Allah juga menyebut nama saya. Karena Allah menyampaikan, uzkuruni azkurkum. Ingat saya, sebut nama saya. Ketika engkau menyebut nama saya, maka saat itu saya juga mengingat kamu, saya juga menyebut nama kamu. Jadi hebatnya zikir. Kalau sering zikir la ilaha illallah, sering zikir Allah, 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 sering zikir hu, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingat kita. Oleh karena itu, tadi ayat yang dibaca oleh Ustadz, yang dibaca oleh Ustadz ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, orang yang hidup hatinya adalah yazkurunallaha qiyaman. Mereka ingat Allah ketika berdiri. Wa qu'udan, mereka ingat Allah ketika duduk. Wa ala junubih, mereka ingat Allah ketika berbaring. Artinya mereka mengingat Allah kapan saja, dalam keadaan apa saja, kata Ibnu Abbas. Dalam keadaan apa saja dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah Bapak Ibu sekalian macam-macam. Ada zikrul lisan, la ilaha illallah. Ada zikrul qalbi. Zikrul qalbi ini terbagi dua. Ada zikrul qalbi bi tariqati tafakkur. Ada zikrul qalbi bi tariqati zikra ismullah. Ada zikir hati dengan cara berpikir. Berpikir kebesaran Allah. Nah, ini juga ayat yang disebut tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Dan penciptaan langit dan bumi. Ini adalah zikir dengan cara memikirkan. Jadi kita berangkat ke sawah, setelah membajak sawah, kita duduk, lihat sawah-sawah, kita pikirkan, oh hebat sekali Allah ciptakan sawah, dan seterusnya. Pada saat itu kita berzikir. Ada juga zikrun bil jawarih, berzikir dengan anggota tubuh. Misalkan bapak-bapak berangkat ke pasar, pergi belanja. Ketika di pasar kita membeli dengan cara yang baik, kita tidak menipu, karena kita tahu menipu itu dilarang oleh Allah. Pada saat itu kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kepada kita, fadzkurullaha katsira. Ingatlah Allah sebanyak mungkin. Ingat Allah sebanyak mungkin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ada orang yang pernah bertanya kepada ulama, kenapa yang diperintahkan oleh Allah adalah zikir yang banyak, bukan sholat yang banyak? Padahal biasa kita dengari, ibadah terbaik itu sholat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh zikir yang banyak? Fadzkurullaha katsira, bukan sholat. Karena bedanya Bapak Ibu sekalian, zikir itu bisa dilakukan kapan saja. Kalau Allah menyuruh kita perbanyak sholat, tersiksa kita. Karena harus berwudu dulu, harus pakai pakaian yang bersih, baru sholat. Tapi kalau zikir, dalam keadaan kotor pun, tidak apa-apa kita zikir kepada Allah. Kalau dalam keadaan kotor, dalam WC, kita tidak bisa menyebut nama Allah, tapi bisa berzikir melalui hati. Dan Bapak Ibu sekalian, ulama pernah ditanya, ayyu a'malin afdal?
Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu a'malil afdal?" Rasulullah, perbuatan apa yang paling bagus? Maka Rasulullah menjawab, kata beliau, afdalul a'mal idza ja'akal malakul maut tamutu walisanuka radbun bidzikrillah. Kata Rasulullah, ibadah yang terbaik ialah jikalau engkau didatangi oleh malaikat maut, mencabut rohmu, pada saat itu lidahmu dibasahi oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang baik. Karena memang Pak Ibu, ini penentu. Kalau sakarat di sini penentu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang la ilaha illallah mati, masuk surga. Penentu. Jadi bagaimana kalau pezina, pencuri, tapi la ilaha illallah di akhir hayatnya? Menurut hadis ini, surga juga tempatnya. Sehingga ada orang yang mengatakan, ya kalau begitu gampang masuk surga. Tinggal kalau sakarat, la ilaha illallah, masuk surga. Tidak semudah itu Pak Ibu. Tidak semudah itu. Itu tidur Pak. Kalau mau tidur doanya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati. Kenapa masalah mati ini kalau mau tidur? Karena memang tidur ini Pak Ibu adalah mati. Nah di sini coba kalau mau tidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau berhasil la ilaha illallah sampai tidur, berarti hebat Tapi terkadang kita memang la ilaha illallah menghayal, tidur. Berarti bukan la ilaha illallah yang mengantar keluar roh kita. Jadi ini tidak gampang. Nah bagaimana caranya Pak? Supaya la ilaha illallah yang mengantar keluarnya roh kita, maka kata ulama, al-mar'u yuhsyaru kaifa yamut wal yamutu kaifa yuhyi. Seseorang itu akan dibangkitkan di hari akhirat nanti sesuai bagaimana matinya. Kalau dia mati la ilaha illallah, bangkitnya juga la ilaha illallah. Dan seseorang mati sebagaimana hidupnya. Kalau hidupnya la ilaha illallah, matinya juga la ilaha illallah. Jadi kalau mau yang mengantar keluar roh tak la ilaha illallah, maka biasakan dalam hidup la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalau kita bangun dari tidur, ciri-cirinya kalau berhasil la ilaha illallah tidur, maka bangun dari tidur. Begitu bangun dari tidur, yang keluar pertama kali dari mulut kita Allah, berarti berhasil yang mengantar tidur kita Allah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita mungkin sudah biasa mendengar ketika Syekh Abdul Qadir Jailani beliau berkhalwat sendiri beribadah, didatangi oleh iblis. Biasa didengar, didatangi oleh iblis. Iblis menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau, kata iblis, ya Abdul Qadir Jailani, bisababi ibadatika wa salihatika bara'atu minka at-taklif. Nah bilangnya Syekh Abdul Qadir Jailani, karena kamu rajin sekali beribadah, maka hari ini saya bebaskan kamu dari segala kewajiban. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani ambil sendalnya, dilempar, idhab ya mal'un. Pergi kamu, wahai yang dilaknat. Pada saat itu, iblis menampakkan wujudnya. Nah bilang, saya mengaku Abdul Qadir Jailani. Ini cara ini, saya sudah lakukan kepada 70.000 ahli ibadah. Dan mereka semua jatuh, mereka semua sesat. Tapi kamu tidak sesat. Kamu tidak terpengaruh. Ketawa Syekh Abdul Qadir Jailani, tersenyum. Lalu iblis mengatakan, tahu tidak
Ata'lamu kaifa la uqaddiru ala yuzalli aqidataka. Tahu tidak bagaimana kenapa saya ini tidak mampu menjatuhkan kamu? Tahu tidak kenapa saya tidak bisa menyesatkan kamu? Syekh Abdul Qadir tidak menjawab. Lalu iblis mengatakan, yang membuat saya ini tidak berhasil menyesatkan kamu karena pertama, syariat sudah mendarah daging dalam dirimu. Yang kedua, hakikat sudah memenuhi hatimu. Jadi Nabi bilang iblis gara-gara itu. Gara-gara syariat sudah mendarah daging dalam dirinya dan juga hakikat sudah memenuhi hatinya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingin seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang tidak mampu disesatkan oleh iblis, maka dua ini jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan syariat dan jangan tinggalkan hakikat. Jangan sampai hanya sibuk dengan syariat tapi lupa dengan hakikat, atau sebaliknya sibuk dengan hakikat lupa dengan syariat. Sibuk zikir tapi tidak mempelajari fikih. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya, kata beliau, at-tariqatu yukhalifu syar'a kufrun. Tariqat yang menyalahi syariat bisa mengantarkan kepada kekafiran. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini tercatat dalam buku daftar murid Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga di akhirat kita dibangkitkan di bawah benderanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.